Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat maghrib insyaallah Isya nanti kita laksanakan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terutama dan utama sekali, marilah kita senantiasa untuk mengucapkan rasa puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak semua manusia, semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa hadir di sore hari yang seperti ini atau di malam hari seperti ini untuk melaksanakan ubudiyah mahdhah, yaitu salat maghrib. Tidak semua. Jadi oleh karena itu bersyukurlah kita bisa berkumpul bersama, sholat berjamaah. Ini adalah sesuatu rahmat yang sangat besar yang masih tertanam di dalam kalbu kita, yang ditanam oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kita hendaknya bersyukur kepada Allah karena sudah tahun baru Muharram, sudah berganti tahun, kata Wak Bangko, masih diberi al-hayat, itu masih ditahan oleh Allah, kehidupan itu masih ditahan oleh Allah untuk kita, sehingga kita diperpanjang limit hidup kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Tidak lain, tidak bukan, untuk dua perkara. Pertama, untuk berbuat baik, yang kedua untuk meninggalkan perbuatan buruk. Kedua kali salawat beriring salam marilah kita kirimkan kepada junjungan yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Pada malam ini adalah hari Jumat, malam Sabtu, yang mana di dalam hadis Rasulullah kita dianjurkan di antaranya beramal sunnah. Yang pertama, kita disuruh qiraatul Quran di dalam hadis yang banyak, yaitu surah Al-Kahfi, ataupun kita membaca Al-Quran surah Yasin. Yang kedua, kita hendaknya memperbanyak membaca selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu malam ini adalah momentum yang sangat besar sekali untuk menunjukkan mahabbah ilatul Rasul, cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak selawat. Sebelum kita mulai, marilah kita ucapkan selawat untuk beberapa kali. Mudah-mudahan ini akan terhitung dengan sesuatu amal pahala yang akan menyelamatkan kita, mendapatkan kita nanti syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Irfa sama-sama. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
wasallam. Ikhlas sekali lagi, sallallahu. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Assalamualaikum ya khataman Nabi Rasulullah. Mudah-mudahan dengan salawat tersebut kita akan mendapatkan suatu kebaikan, yakni syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita langsung saja dengan waktu yang sedikit tetapi niat kita hendaknya banyak untuk mengharap mardhatillah, ridho Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kata ulama, tidaklah ada lebih baik duduk yang berlama-lama illa terkecuali duduk di majelis ilmu ataupun majelis zikir. Majelis zikir ataupun solawat ataupun baca Quran tidaklah lebih utama daripada itu, daripada kita ngumpul-ngumpul di pinggir jalan yang ngomongin orang yang tidak ada ujung pangkalnya, kata bahasa. Lebih baik kita duduk di majelis ilmu atau di dalam masjid sambil membaca Quran atau mendengarkan ilmu. Insyaallah, semua insyaallah kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung saja malam ini, sebelum dan sesudahnya saya hormati yang saya muliakan orang tua kita Haji Najmi. Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau selalu dilimpahkan oleh Allah kesehatan, panjang umur insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang saya muliakan kakanda saya Bang Wid. Alhamdulillah, Pak RT saya manggilnya selama ini. Mudah-mudahan beliau selalu dipanjangkan umur dan mudahkan urusan beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan juga akhina fillah Tengku, tuh yang di ujung itu Bapak Ibu sekalian, itu akhina fillah sahabat saya, yaitu Tengku Halim. Beliau ini seorang ustaz juga, seorang guru juga, guru kami juga. Mudah-mudahan beliau dengan hadirnya beliau akan menurunkan kebaikan untuk kita di dalam kalbu kita. Amin ya rabbal alamin. Dan apapun hajat beliau dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga akhina fillah Ustaz Yasin, alhamdulillah bersama Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan pada malam hari ini dengan niat nawaitu karena Allah Subhanahu wa taala, mengharap ridha Allah, pada malam hari ini kita tercatat berbuat baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini tidak lain tidak bukan saya ini adalah memenuhi memenuhi kebutuhan batinnya saja. Karena kebutuhan batinnya maksudnya adalah saya ini adalah seorang pendakwah. Jadi saya datang ke sini bukan untuk mengajar, tapi untuk menyampaikan. Karena seorang pendakwah harus menyampaikan. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi saya di sini bukan untuk mengajarkan, tapi untuk menyampaikan sesuatu hal yang baik insyaallah, yang dinilai baik insyaallah di dalam agama kita, yaitu pendidikan agama untuk kita semua. Yang mana di sini saya mengambil dasar daripada suatu kitab Nasuhul Ibad Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani, Nasuhul Ibad, bermakna nasuhul ibad, nasihat-nasihat untuk hamba-hamba Allah. Jadi pada malam hari ini saya menyampaikan nasihat-nasihat ini berdasarkan dalil ulama, dalil Rasulullah, atau perkataan ulama atau hadis Rasulullah. Ini tidak lain tidak bukan juga kembalinya untuk saya, bukan mengajarkan kita semua. Jadi oleh karena itu, kalau semuanya nantinya ada di antara kita guru, para ustaz-ustazah merasa saya ini melebihi dari kita semua, mohon diampuni, mohon dimaafkan. Kira-kira dimaafkan Bapak Ibu?
insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mengawali marilah kita Fatihahkan. Kita langsung saja mengafatihahkan untuk sahibul kitab atau musannif daripada kitab Mushal Ibad ini adalah Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi atau Al-Bantani. Bi barakati wa qamat min syurtil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Syaratal ladzi amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Bapak Ibu sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hidup di dunia ini tidak lain tidak bukan hanya persinggahan. Ibarat mobil pemilih raya itu, kita tuh cuma singgah sebentar di pool AC-nya itu. Setelah itu kalau datang sudah berangkat, berangkatlah kita. Oleh karena itu pada malam hari ini kita ini sementara di sini. Marilah kita mengisi bahan bakar kita, yaitu pengetahuan kita tentang ilmu. Tidak ada ilmu yang lebih bermanfaat yaitu dari Rasulullah dan dari ulama. Karena ulama ini adalah, bisa dikatakan ulama itu adalah selain daripada Nabi, ulama itu adalah misbah, lampu penerang untuk kita. Kalau orang jauh dari ulama, dipastikan mata qalbuhu, mati hatinya. Jadi oleh karena itu jangan pernah kita jauh daripada ulama. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya langsung saja membacakan daripada isi kitab ini. Kita ambil yang penting saja, yang mana di sini dikatakan haslatani la sayun afdalu minhumah. Tidak ada yang lebih utama. Haslatani, ada dua perkara, la sayun afdalu minhumah. Ada dua perkara, dua faktor kalau bahasa awak. Lain tidak melebihi keutamaan dari minhuma, dari keduanya. Jadi ada dua perkara ini tidak ada yang melebihinya kecuali yang dua inilah. Jadi sangat luar biasa, lebih afdal. Jadi kata imam ini, kata pengarang ini adalah bahwasanya dua perkara itu luar biasa sekali. Harus kita pahami dan kita inok-inok kalau bahasa bangko apa. Nah, yang pertama apa dua perkara itu? Di antaranya yang pertama adalah al-imanillah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala tentu adalah modal utama bagi kita. Iman itu tidak cukup kita itu percaya Allahul khaliq samawati wal ard, Allah itu pencipta langit dan bumi, apa yang ada di langit dan bumi. Tidak cukup kita imannya seperti itu saja. Tapi al-iman ini adalah harus kita lanjutkan. Apa lanjutannya? Wa ati rasul, mentaati Allah dan mentaati Rasul. Artinya kita mengimani Allah Subhanahu wa taala harus mengimani perintah-perintahnya. Apa yang perintah yang harus kita imani? Di antaranya adalah solat 5 waktu. Karena solat ini adalah tiang, segala tiang utama dari umat utama. Oleh karena itu kita harus menjaga iman kita dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini berkenaan dengan iman. Kita sering mendengarkan iman dari ulama, iman dari ustaz, iman dari buya, dari kiai dan sebagainya. Sekarang menjadi pertanyaan bagi kita, lah tahu kita rukun iman berapa? Nih bu, kita ni banyak corak apa? Corak, casing kini ke banyak. Awak lah yo Islam, awak lah yo beriman, awak lah yo beriman kepada Allah dan Rasul, tetapi ditanya rukun iman tentu tak kita apa? Nah, ini seringkali kita lah tinggi-tinggi sekali. Lah ke mana-mana ustaz bawa kita ilmu lah macam-macam. Tapi ilmu yang pernahkah kita memahami itu? Apa itu rukun iman? Berapa rukun iman? Nah, ini Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita mulailah dari dasar. Jangan melupai dasar. Jangan sampai kita melupakan kacang kulit. Laki enakan makan kacang kulit, ya lupa. Laki enakan ibadah, kita rukun dan sunnahnya tak tahu. Nah, jadi rukun iman itu ada berapa? Ada